Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat taslim yang Allah muliakan, hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniai bagi kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Sahabat taslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya hidup ini bukan milik kita, tapi kehidupan kita adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberi kita hidup di dunia ini bukan untuk main-main, tetapi Allah beri kita kehidupan ini untuk mencari ridhonya. Rumah, anak, dunia ini pemberian dari Allah, bukan milik kita. Allah yang punyanya. Allah beri kita hidup untuk mencari ridhonya. Sahabat taslim yang dimuliakan oleh Allah, maka rugi besar bila ada orang mengaku, oh ini rumah saya, ini perusahaan saya, ini kerajaan saya, ini anak saya, ini istri. Itu salah. Dan yang kedua, banyak yang keliru dan salah ketika mereka mengukur bahwa kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan itu ada pada harta. Ini adalah sebuah penilaian yang keliru. Sahabat taslim yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kisah inspiratif, ada sebuah kisah yang mudah-mudahan menggugah jiwa-jiwa kita. Kisah Harun al-Rasyid, seorang yang memiliki kekuasaan hampir setengah dunia dikuasai oleh Harun al-Rasyid. Tatkala Khalifah Harun al-Rasyid didatangi oleh seorang, dia bertanya kepada Harun al-Rasyid, wahai Tuan, seandainya Tuan berjalan di tengah gurun pasir yang begitu luas, panas, tiba-tiba Tuan tidak mendapatkan air, setetes pun tidak ada. Lalu ada orang datang dan menawarkan, Tuan, ini ada air segelas, saya akan beri kepada Tuan, tetapi dengan syarat Tuan harus memberikan setengah kekuasaan, setengah kekayaan Tuan untuk saya. Kata sang Khalifah Harun al-Rasyid, ya, buat apa kekayaan saya, kekuasaan kerajaan saya, kalau saya tidak menemukan setetes air pun saya bisa mengalami kesulitan, kepayahan, bahkan mungkin meninggal. Terus orang ini melanjutkan pertanyaan kembali, Tuan, bagaimana seandainya Tuan sudah meminum air yang diberikan oleh seorang tersebut, lalu Tuan ingin buang air kecil, tapi Tuan tidak bisa buang air kecil. Gimana rasanya? Sakit bukan? Kesulitan bukan? Sengsara bukan? Sahabat taslim yang dimuliakan oleh Allah, kebayang minum air tidak kencing. Maka ada orang datang, Tuan, ini ada obat, kalau Tuan minum Tuan bisa sembuh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus memberikan setengah kekuasaan Anda, setengah kerajaan Anda untuk saya. Itu syaratnya. Maka Khalifah Harun al-Rasyid berkata, ya buat apa kerajaan, kekayaan, sedangkan saya mengalami kesakitan, duduk nggak bisa, tidur tidak bisa, ya saya akan berikan. Lalu seorang yang bertanya pada sang khalifah berkata, berarti kerajaanmu, kekuasaanmu, kekayaanmu hanya seharga satu gelas air kencing. Bau lagi, jelek, hina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah sahabat yang Allah muliakan. Masya Allah. Bila kita renungi, ternyata dunia ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada rahmat dari Allah. Maka keliru besar ketika kita mengatakan bahwa kekuasaan itulah yang membuat kita bahagia, jabatan itu yang membuat kita bahagia, kaya, punya ini, punya itu. Tidak, sahabat yang Allah muliakan. Kebahagiaan dan kesuksesan, kejayaan manusia saat ketika manusia mendapat ridhonya Allah. Nah sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana agar kita bisa mendapat ridho Allah? Syaratnya dua, sahabat. Pertama, perbaiki keyakinan bahwa tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Kullu min indillah, semua datang dari Allah.
Dan semua ini akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sahabat, untuk mendapat ridha Allah adalah kita memperbaiki kehidupan kita. Kehidupan masa lalu kita dengan berbagai banyak dosa, kehilafan, kesalahan, melanggar perintah-perintah Allah, berbuat zalim. Maka kita angkat tangan kita berdoa pada Allah, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami zalim ya Allah, atas kehidupan kami pada masa yang lalu ya Allah. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni dosa ini, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang yang merugi. Sahabat taslim yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian untuk masa yang akan datang adalah kita berazam sekuat mungkin untuk selalu berbuat kebaikan, berbuat amal yang membuat Allah ridha pada kita. Dan hari ini, saat ini, gunakan kesempatan waktu yang Allah berikan untuk senantiasa beribadah pada Allah. Ibadah dalam makna yang sangat luas. Mudah-mudahan kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang kita tuju dalam hidup. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat taslim, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sebarkan tausiah ini, semoga menginspirasi banyak orang. Sampai jumpa.